adalah mesin ketik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin ketik ini biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengetik berbagai macam surat, yang kedua mengetik naskah atau teks, yang ketiga mengetik tabel atau daftar dan sheet stencil, yang keempat mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. Yang berikutnya ada mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik mesin kantor yang rangkaian komponen yang bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga atau power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Fungsi-fungsi mesin ketik elektronik yaitu yang pertama, mesin ketik ini memiliki kemampuan menghasilkan dokumen yang profesional antara lain ident, catering, justification, column layout, decimal tabulation, garis vertikal, line framing, dan tab-tab catering. Untuk yang seterusnya ada komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awal yang dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Fungsi-fungsi komputer yaitu yang pertama, yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Terus yang kedua, fungsinya adalah data input. Yang ketiga, data processing. Yang keempat, data output. Yang kelima, data storage. Yang keenam, ada data movement. Berikutnya, teori penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Untuk yang pertama, posisikan jari secara tepat. Penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seseorang mampu menulis dengan cepat dengan menggunakan jari. Untuk bagian kiri jari kelingking sama dengan huruf A, D, Z, angka 1, tombol shift, tab, and caps lock. Dan jari manis sama dengan huruf W, S, X, dan angka 2. Untuk jari tengah sama dengan huruf E, D, C, dan angka 3. Untuk jari telunjuk sama dengan huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, dan 6. Untuk jari jempol sama dengan tombol space, N, Alt. Bagian kanan jari telunjuk sama dengan huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 6 dan 7. Untuk jari tengah sama dengan huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Untuk jari manis sama dengan huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Untuk jari kelingking kanan sama dengan huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Untuk jari jempol kanan sama dengan tombol space dan juga Alt. Teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang pertama, rata tengah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul. We
kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL plus E. Blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Yang kedua, klik pada menu Home. Yang ketiga, klik Center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat, yaitu CTRL plus E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Yang berikutnya, cetak miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada di dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Kalau untuk cetak tebal, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Berikutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan. Yang berikutnya, garis bawah. Garis bawah atau underline yaitu garis-garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan atau huruf kata, kalimat, dan sebagainya. Untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat sebagainya yang diberi garis itu penting aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Rapid Typing adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Karena hal tersebut sangatlah penting, Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik Rapid Typing. Memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Berikutnya ada Typing Master. Menurut Rizaldi 2012, Typing Master atau yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard.